ya memimpin bangsa ini ke depannya. Jadi Masa nanti depan. kita bakalan ada kayak yang namanya apa itu? Apa tuh? Tanggapan Tanggapan tentang visi misi yang disampaikan oleh cawapres yang di setiap sesi pada malam hari ini. Jadi simak langsung debat malam hari ini. Stay tune guys. Stay tune. Nah, jadi barusan kita sudah mendengarkan visi misi dari cawapres dari nomor 1, 2, dan 3, bukan? Baik teman-teman. Baik teman-teman. Kan tadi kita udah ini ya, udah apa namanya nonton tuh kayak visi misi yang disampaikan setiap cawapres. Nah, kalau menurut saya pribadi semua visi misi yang disampaikan itu bagus untuk keberlanjutan dari petani lokal tersebut. Ya seperti itu, kayak misal 01 dia bawa tentang agraria, petani lokal, intinya lingkungan dan lain sebagainya. 02 bawa stabilitas petani, reforma agraria, fiskal, RUU masyarakat dan lain sebagainya. 03 juga membawa tentang industrialisasi dan lain sebagainya lah. Oke, gimana menurut lu, Bir? Enggak, maksudnya kan kalau industrialisasi pertanian gitu misalnya. Nah, takutnya untuk mencemar lingkungan gitu kan. Rusak lingkungan. Ya itu benar juga, karena memang ya balik lagi misalkan kita punya teknologi gitu yang yang maju segala macam, misalkan udah gitu segala macam, tapi kalau dari segi SDM-nya masih kurang rendah sebenarnya, ya itu sebenarnya nggak berkesinambungan antara teknologi atau industri yang maju tapi SDM-nya itu masih rendah. Nah itu bakal ada black hole-nya lah ibaratnya di situ. Nah gitu sih. Bahasanya tinggi banget, tapi nggak ngerti gua. Black hole. Nah, Yogi, gimana Ki? Menurut gue ya, gue dari segi cara debatnya, penyampaian visi misinya aja ya. Kalau dari Imin ini agak kosong sih Imin, karena dia cuma visi misinya cuma sebatas reformasi agraria aja yang gue tangkap gitu ya. Terus kalau Gibran nih lumayan, misalnya ada lagi-lagi hilirisasi dari segala sektor, terus transisi energi hijau, ekonomi kreatif, anggaran dana. Nah, dari penyampaian visi misi Gibran jujur lebih padat dan lebih gamblang aja gitu. Sementara dari Imin tuh ya gue nangkepnya cuma reformasi agraria gitu kan. Terus kalau dari Pak Mahfud, di awal gue bingung Pak Mahfud penyampaian visi misinya, karena menurut gue di awal-awal itu bukan visi misi, lebih ke Khotbah kan? lebih bukan visi misi, lebih ke penyampaian masalah yang terjadi gitu ya. Cuma menjelaskan apa yang terjadi. Yang gue tangkap tadi visi misinya cuma pemanfaatan partisipasi dalam kelestarian lingkungan gitu sih. Udah sebatas itu sih gue nangkapnya ya. Jadi gimana dulu? Kalau gue yang dari pasangan nomor urut pertama tadi ya, jelas yang diterangkan tadi agraria kalau nggak salah. Kalau yang kedua kan tadi jelas banget sih, maksudnya poin-poinnya ada. Jelas banget sih. Yang sayang banget gue kurang paham visi misi apa tiga sih. Iya benar, sangat bisa. Bukannya gimana tapi gimana ya? Cara penyampaiannya kan? Iya kurang. Nggak gamblang gitu. Mungkin nggak tersirat tapi tersurat gitu. Masih tersirat gitu. Ya. Kayak sama-sama masih abstrak gitu. Trip? Oke, ini sudah mulai guys. lihat kembali Sesi sesi pertanyaan pada debat jawaban ini. Oke, kita lihat dan simak. Nah, teman-teman, kita kembali lagi pada sesi tanggapan karena kita udah nonton kayak pertanyaan yang Segmen sudah- berapa nih? Segmen kedua. Ya, segmen kedua yang sudah dilontarkan terhadap cawapres masing-masing. Jadi, bagaimana menurutmu? Itu gua ini loh. Oh, ya, menurut Bogi. Itu tadi Pak, siapa itu? Pak Gibran kan nyinggung tentang penyemprotan pestisida menggunakan drone kan. Nah, Itu kalau dengan negeri seluas Indonesia kayaknya untuk 5 tahun kurang gitu. Dalam waktu 5 tahun. Cuman ya bagus sih kalau memang itu mau dilaksanakan. atau mungkin ada di setiap titik gitu. Jadi setiap desa disediakan berapa drum gitu kan bisa aja. Kayak gitu. Mungkin itu yang dimaksud ya. Bagus. Tapi apa? MSDN kita Ya. bisa gak ngerawat drone, Nah, itu itu. maksudnya. Kayaknya permasalahannya ada di SDM kita kali. Lanjut. Terus gitu. Tapi harusnya ada sih. Maksudnya yang sanggup aja menurut gua. Iya. Kalau tiap desa kan Tiap desa. mungkin kayak apa sih yang dimaksud maintenance atau apa? Kayak Perawatan. iya perawatan Ya, kayak maintenance.
dengan koordinasi itu kita udah pakai alat-alat teknologi yang tadi Harusnya kayak anak muda kita- harusnya bisa ini. Anak muda harusnya bisa menurut gua. Tapi dalam 5 tahun nggak tahu ya dapat terrealisasi apa enggak. Mungkin gue Nggak ada sih gua. Anjing lu nyatet banyak-banyak aja. gue aja pengen ngomong aja. aja. Mungkin yang paling menarik tadi itu pas apa ya, tanggapan 03 ya Pak Mahfud. Ketika tanggapan itu udah selesai, Ya. jadi kesimpulan lagi lah sama Pak Mahfud tuh apa soal izin dicabut itu ya. yang dari 02 itu gimana izin Izin tamat perusahaan, perusahaan dan lain izin dicabut kan, terus Pak Mahfud nanggepin ya izin cabut di Kalau gue sih yang tadi tuh, yang soal banyak di apa banyak industri-industri segala macam itu dikuasain oleh mafia. Nah itu menurut gue itu harus diselesaikan. Entah butuh waktu berapa tahun, tapi at least kita sebagai masyarakat tuh butuh prosesnya, butuh buktinya. Karena memang itu apa ya, salah satu faktor yang menghimpit masyarakat. Ya sebenarnya itu juga itu. Ya apa? Kalau gue sih dikasih dulu sih. Kalau ditangkap ntar bersih semua. Bukan ditangkap, dibenerin, Dibenerin. dikasih regulasi segala macam kan bisa. Oh. Kayak contoh misalkan TikTok Shop itu sebenarnya nggak harus ditutup, tapi dibuat regulasi. Nah sebenarnya kan kayak gitu. Kalau ada regulasi yang jelas, terus juga diikutin sama seluruh masyarakat Indonesia, ya menurut gue itu bagus, langkah yang bagus. Biar enggak abu-abu ya. Nah itu sebenarnya kan kita cuma Kalau menurut gue sih dibiarin aja sih. Karena di setiap kehidupan yin dan yang itu tetap ada. Nah, tapi kalau dari semua pertanyaan, gimana sih menurut lu dari 1, 2 atau 3 yang menurut lu kurang menjawab pertanyaannya itu dari nomor berapa? nggak tahu ya. Gua di carbon capture sama carbon storage. Gak bisa Kenapa? lapas loan ya kurang aja. Kurang aja menurut gue. Tapi kalau menurutku yang kurang itu ada di ini, di Caimin. Yang pertanyaan terakhir yang tentang ini loh, yang tentang yang ditanyakan Pak Kebijakan. Mahfud. Yang ditanyakan Pak Mahfud tentang kebijakannya gitu. Dia itu kayak seolah-olah menyalahkan, oh ini salah pemerintah karena apa? Karena pemerintah tidak menjalankan dengan benar dan lain sebagainya. Terus dia pengen semua RUU itu udah ada sebenarnya, cuma kurang implementasinya. Nah, seharusnya dia lebih bisa menjelaskan kayak mekanisme dia buat mengatur itu ketika dia itu jadi presiden atau jadi cawapres gitu. Kurang menjelaskan pertanyaannya. Enggak, kurang menjelaskan mekanismenya, mekanisme pengimplementasian RUU-nya. Kan yang ditanya tentang kebijakan umum. Nah, itu tadi cuplikan dari segmen keberapa ya? Ketiga. Segmen ketiga dari debat cawapres malam ini. Mungkin kebanyakan berbicara tentang lahan pertanian dan sebagainya. Jadi temen desa tuh. Iya, dan temanya desa. Ya, desa apa temanya? Desa, Oh iya, desa terus apa lagi tadi tuh? Iya. Masyarakat adat. masyarakat adat terus ya pokoknya ya seputar itulah. Ini gimana menurut lu? Duluan kan diputar. Oh diputer ya? Jadi sebenarnya sih kalau dibahas secara satu persatu mungkin agak panjang. Mungkin langsung aja intinya kalau dari 01 sampai 03 itu sebenarnya jawaban mereka fine-fine aja mas. Menurutku masih masuk akal aja sih. Cuma karena kalau menurutku sih yang kurang ya permasalahannya mungkin ada di pelaksanaannya sih, lagi ada di sini. Kayak semua bahan tuh emang udah ada, cuma kayak pelaksanaan di sektor-sektor tersebut itu sih yang masih kurang. Itu aja sih inti dari segmen ketiga. Berarti lu setuju sama semuanya? Setuju sama semuanya, semuanya fine-fine aja masih dan masuk akal. Cuma ada satu yang nggak terlalu setuju nih ke gua tentang ini sih, kayak apa itu pendistribusian minimal 5M terhadap desa gitu-gitu. Soalnya di desaku pribadi ya, kayak ada di sebuah desa di rumah atau mungkin di kabupaten itu ini kalau di desa itu tuh yang namanya RT RW itu nggak ada, jadi mungkin dananya itu langsung masuk ke kepala desa dan beberapa progres dari desa itu pun nggak
terlaksana, kayak mungkin UMKM-nya nggak ada, terus pengembangan apa yang dari pariwisata atau yang bisa menjadi bisnis untuk mengembangkan desanya itu nggak ada. Jadi kayak hampi-hampi gitu kalau nggak ada strategi dari desanya atau mungkin intervensi dari pusatnya harus targetkan gitu. Jadi kurang setuju sih, soalnya gemuk-gemuk kepala desanya di rumah. Oh, menurut lu gimana sih? Menurut gue ya bahas soal Gimana? subbab desa tadi ya. Nah, Yang Caimin kan tadi bilang dana insentif tadi 5 ya miliar. minimal itu. Nah, gue nggak setuju juga. Hmm. Karena dari desa walaupun gue di RT RW mungkin anu apa? Awalnya tuh dari ke kepala desa kan? Iya. Nah, itu gue nggak yakin kalau disalin ke masyarakat. Kalau disalin ke masyarakat oke, bagus. Nah, kalau apa nyangkut di situ nih adat istiadat kita kan tahu sendiri ya gitu. Nah, ini menurut lu gimana? Enggak, kalau gue bukan masalah itu sih. Ah. Gue cuma suka pas tadi temanya masyarakat adat. Gue suka dari semuanya. Tanggapannya segala macem itu menurut gue oke. Karena memang apa ya, kan soalnya Indonesia kan udah kayak apa ya, kulturnya tuh kita beradat segala macam, dan di setiap daerah juga pasti punya adatnya masing-masing gitu kan, yang emang perlu dilestarikan gitu. Dan ya menurut gue senang sih kayak dari ketiga panelis cawapres entah 01, 02, 03 untuk apa pas topik masyarakat adat itu oke lah, tinggal kita tunggu aja terrealisasikan itu bagaimana. Apa cuma janji-janji manis? Dan Kan aja nanti. gimana gitu? Kalau menurut gue ya tadi udah dibahas sih soal 5M, terus insentif lain dan sertifikasi tadi yang padat. Tapi gue dalam segmen ini apa strategi hak hak pemulihan masyarakat adat itu gue setuju sih sama Pak Mahfud ya. Beliau apa ya menekankan bahwa harus adanya penertiban aparat dan penegak hukum. Setuju sih sama ini. Karena bagaimanapun meskipun regulasi itu terlihat baik atau dan apa sempurna, mungkin kalau nggak ditertibkan aparat dan penegak hukumnya sama aja bakal lolos juga gitu. Itu aja sih Bu. Kalau menurutmu gimana? Satu desa itu berapa penduduk ini? Tergantung desanya. Berarti kalau desa taruh berapa gitu? Mungkin berapa? 3.000 apa? 10 atau berapa? ya segituan 3.000 5 miliar, 5 miliar per desa. Itu 5 miliar itu bukan buat dibagikan. Buat apa? Infrastruktur. Iya, buat pembangunan desanya. bukan dibagikan ya. Untuk membangun desa. Ya gua setuju sih. Yang 5 miliar. Terus Setuju. Terus kalau untuk visi misinya Gibran gua ngelihatnya di 02 ini ya kayak ngebangun fondasinya gitu loh. Kayak ngebangun fondasinya untuk jangka waktu yang lama. Gua Jadi- ngelihatnya di 02 itu. jadi long term gitu ya, Iya, jangka panjang iya. gitu ya. Dan untuk mau MD ya gue setuju sih tentang masalah hukumnya gitu. Kalau tadi gua ini setuju sama yang kayak gitu, kayak penertiban aparat hukum dan lain sebagainya itu. Tapi ada juga poin penting nih yang sebenarnya ini menarik sih, cukup dibahas. Mungkin karena idenya berasal dari generasi muda gitu kan. Kayak ini, kayak digitalisasi yang dilakukan di digitalisasi untuk mensupport kayak pembagian tanah, sertifikasi tanah, Gibran ya? distribusi tanah dan sebagainya. Jadi kalau semisal tanah itu udah di capture, ketika kemudian hari ada masalah itu bisa ada database itu. Itu bagus sih menurut Ada track recordnya lah. Ada tag recordnya, anggaplah jejak digital kalau kita gitu. Oke, kita lihat segmen berikutnya. Nah, itu tadi adalah cuplikan dari segmen berapa ya? Keempat, yaitu sisi tanya jawab antara cawapres. Jadi menurut gua sejauh ini mungkin ada agak sedikit panas sih, kayak menyenggol sedikit. Cuman ya Ada gesekan-gesekan ada tipis gesekan lah. sedikit tipis lah, mungkin bumbu untuk mungkin segmen berikutnya akan gimana gitu. Kayak tadi Pak Muhaimin kayak menyindir tentang catatan MK dan lain sebagainya, tapi itu kayaknya udah langsung dikonter balik tentang
ini tentang apa ya, yang tentang menjaga lingkungan hidup itu kelestarian lingkungan, tapi Pak Muhammad sendiri pakai ini botol plastik, sedangkan cawapres lainnya itu pakai Tidak botol mencerminkan. tidak mencerminkan. Nah itu kontranya dari Gibran, mungkin kayak gitu sih sejauh itu. Cuma ada beberapa hal lagi sih, kayak senggol-senggol dikit tentang tanah yang dimiliki oleh orang yang 500.000 hektar. Oh, yang banyak itu. Oh, yang banyak itu sih. Mungkin itu bisa nanti dibahas di akhir video. Menurutmu gimana tanggapanmu nih? Menurut gua Hmm. apa ya? Menurut gua lebih tendensi sih pas segmen 4 ini. Ya. Terutama apa ya, Gibran yang tendensi cara debatnya. Tapi gua suka cara jawabnya Pak Mahfud. Udah sih itu aja. Pak Mahfud keren sih sebenarnya. Iya. Kalau menurutmu, Enggak. kamu sebagai orang Madura apa enggak, Bang? Nah, tadi Pak Mahfud dibanggakan juga tadi. membawakan di Madura. Madura dibanggakan. Iya. Tadi apa? Green apa? Inflation. Green fashion ya. Mencetus Nah, itu orang salah, kan? orang Madura. Itu kan salah kan? Ah, ini masalah benar dan Nggak enggaknya. nangkep Iya. dia. Tergantung Nggak tahu saya Madura Madura sih. iya. Maksudnya tergantung netizen lah. Kan kita di sini sebagai kayak menanggapi video ini, menurut lu gimana? Apa enggak bangga di daerah Madura ada Bang Mahfud? Ente Madura juga. Ini gimana? Apa ya? Ya, kalau dikasih nilai 8 lebih bagus. Oh ya, kalau menurut mobil? Isinya dapet gitu. Kalau menurut mobil? Mungkin tentang kayak senggol-senggol dikit tentang lahan 500 hektar gitu-gitu. Kalau buat senggol-senggolan apa ya? Ya kan namanya juga debat kan, Ya. masih ada senggol-senggolan. Ya itu udah pasti lah. Kalau nggak bisa terhindarkan juga pasti kayak gitu. Cuman ya gue cuma fokusin ke itunya aja sih. Kayak banyak apa greenflation segala macam. Nah itu bakal bisa terrealisasikan nggak? Soalnya dari tadi tuh gue lihat cuman apa ya? Memutar-mutar doang gitu dari tadi. Kayak Bener-bener. entah dari nomor 2, nomor 3 Arahnya kemana ini gitu, nomor 1 juga gitu. Jadi kayak apa gitu, kunci masalahnya tuh apa, solusinya apa, nah kayak gitu maksudnya. Tapi kayaknya dari debat-debat sebelum-sebelumnya yang terus disuarakan itu tentang ini deh, tanah 5.000 hektar. Iya. 500.000 hektar dibawa mulu kayak ngapain gitu loh. Kan kita debatnya tentang ini. Kalau itu gua nggak ngerti dah. FYI ya. Tapi dari beberapa sumber, mungkin dari Pak Yusuf Kala itu dia udah kayak memberikan statement kalau semisal tanah itu tuh sebenarnya awalnya mau dikuasai oleh asing, makanya dibeli oleh Pak Prabowo dan itu pun dijadikan HGU. Jadi semisal di tengah jalan itu mau diambil oleh negara, itu akan dikembalikan. Tapi kalau menurutku sih heroik juga kayak menyelamatkan tanah kita yang mau dikuasai. Daripada dikuasai daripada asing. dikuasai asing kan. Mending dikuasai kita nggak sendiri bisa terus berbuat apa-apa. dikelola terus apa gitu dimanfaatin. Ya intinya masyarakat juga dapat apa dampaknya gitu kan. Oke, kita lihat segmen berikutnya. Nah, jadi itu cuplikan dari segmen Kelima atau kelima yang sebelum segmen pertanyaan yang terakhir habis ini. Nah, jadi pertanyaannya sama gesekan-gesekannya udah mulai kerasa. Udah mulai panas Udah dikit-dikit. mulai panas dikit-dikit. Mungkin ada beberapa tingkah yang kayak mungkin menurut netizen ngeselin atau lain sebagainya, kayak Gibran gini-gini nyari jawaban, terus Pak Mahfud bilang kayak nggak penting dijawab dan lain sebagainya. Mungkin itu pertanyaan receh katanya. Mungkin itu apa ya, kayak sebuah bumbu-bumbu gitu biar debatnya agak lebih hidup gitu nggak deh, biar nggak klik gitu kan. Gitu sih. Sejauh ini pertanyaannya mungkin yang kalau gua lihat nih secara keseluruhan 01 sama 03 ini agak-agak sekongkol. Gara-gara kan dia itu kayak ngebahas ya tanah-tanah gitu. Terus si Caimin bilang kalau program A misalnya. Nah itu Pak Mahfud itu setuju karena ada divisi misinya. Jadi kayak saling support gitu. Tapi ke 02 itu sangat menohok gitu gak sih? Gitu sih. Gimana menurut lu? Gue nangkepnya cuma itu visi misinya Gibran yang pertanian. Yang balik lagi emang Gibran kayaknya ngebangun infrastruktur mungkin untuk pertanian itu kedepannya lebih maju, apalagi kita kan negeri agraris kan.
ya pemanfaatan teknologi kayak IoT gitu dimasukin ke drone itu ya bagus ini. Tapi dampaknya dampak jangka panjang ya menurut Iya. Jadi jangka panjang dan kualitas SDM-nya juga ditingkatin sih. Cuma kalau dari atas maju kalau ya. masyarakatnya tertinggal. Dari atas udah nurunin anggaran atau apa gitu, tapi SDM-nya kurang siap untuk menerimanya itu kayak Tapi sia-sia bener ya, gitu sih. dilihat dari tadi debatnya tuh kalau ke 02 tuh kayak apa ya, nggak berbobot ya sih menurut gua. Yang Terus mana? yang pas 1 sama 3 tadi kayak debat-debat itu kayak kedua tuh kayak cuma Kalian suka nyerang-nyerang visi gitu. misinya gitu nggak sih? Iya, Kalau menurut kayak lu? berat sebelah. Menurut gue yang sulit untuk tiga paslon menurut gue itu karena minat masyarakat sekarang untuk bertani itu kurang kan, segala macam. Ya karena menurut masyarakat kebanyakan tuh kayak masih tertinggal atau segala macam ya. Karena emang benar gitu banyak dirasakan sama semoga terrealisasikan aja gagasan yang baik segala macam karena ya gak ada yang apa ya menjerumuskan lah jatuhnya maksudnya gagasan yang baik semua cuman yang gue wanti cuma itu doang bagaimana ketiga paslon ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu untuk membangun minat masyarakat agar mau bertani lagi Implementasinya ya. Implementasinya. Jadi Kalau menurut gue ya, tadi soal isi debat itu udah lu wakilin lah masing-masing ya. Tapi kalau dari gue perspektif inilah cara debat, lagi-lagi cara debat. Cara debat Pak Mahfud lagi-lagi menarik lah. Bener-bener yang di bawah itu isi dan studi kasus. Mungkin yang beliau bawa pernah lakuin di masa lalu gitu kan. Dan kalau Gibran lagi-lagi tendensi sekali sih debatnya, cara debatnya memang senggol kanan kiri lah. Dan 01 mungkin sangat cari aman mungkin ya, Bisa jadi sih. sangat cari aman. Itu sih menurut gue ya. Dari yang mana gue nggak tahu. Nah gue agak beda tipis lah. agak setuju sih sama Adi yang kayaknya 01 itu agak cari aman. Misal tadi yang sempat disinggung tentang lithium apa itu yang ditanya tentang anti nikel itu kan jawabannya malah di luar Iya, pertanyaannya. jawabannya malah nikel itu sendiri. Nah lihat tadi kayak ini, kayak dia tuh ngeles dengan cara gitu loh. ngeles dengan gaya Ngeles dengan Nah, gaya. itu yang gue bilang cari aman dia. Iya. Nggak berani nyenggol dia. Sebenarnya- Karena mungkin Hmm. kurang ya? Mungkin kurang pengalamannya gitu. Jadi ya cari aman lah, kayak nggak nyenggol gitu dia. Tapi kalau menurut gue sih ini Caimin itu kan tadi ditanya apa mungkin TKM atau judulnya itu nggak diskusi sama cawapresnya kok cawapresnya itu nggak paham gitu. Dan kalau masalah pengalaman Caimin lebih lama di bidang politik sih. Mungkin itu aja. Next ke Kita simak segmen selanjutnya ya. Segmen terakhir. Ya baik teman-teman, untuk segmen terakhir tersebut hanya menegaskan kembali visi misi yang sudah disampaikan di awal. Mungkin Pak Mahfud dengan lagunya itu tentang di sana ada jawaban yang gitu-gitulah pokoknya. Dan 02 tetap tegas dengan hilirisasinya dan 01 tegas dengan Dalil. 01 itu tentang ini, tentang pengembangan desa, tentang menaikkan anggaran desa dan lain sebagainya. Teguh di situ. Ya? Teguh di situ. Jadi semua paslon memberikan atau menginformasikan tentang visi misinya. Yang kita harapkan sebagai pemilih ya kita berharap dari visi misi mereka itu tidak ada yang buruk karena mereka adalah pilihan bangsa terbaik untuk memimpinnya. Dan Harapannya apapun tentunya- hasilnya kita tidak terpecah belah, kita bisa meskipun kita berbeda dukungan, kita tetap rukun, kita tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Mungkin ada beberapa kata yang tidak menyata atau salah dari pihak kita ingin memohon maaf sebesar-besarnya dan kita bebas untuk memilih karena itu adalah hak dari diri kita masing-masing. Luber Jordel, jangan lupa guys tanggal 14 Februari. Coblos nomor 1, 2, 3. Jangan golput guys. Jangan golput karena itu menentukan masa depan kalian.
Jadilah bangsa yang cerdas. Sekian, terima kasih.